Udah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap belum ini? Saya bentar, Bu. Ini Cindy ada kan? Cindy ada kan ini? Ya, kamu absen dulu ya, Pak. Teman-temannya di absen dulu. Kenly ada, Rara ada, Sania ada, Cindy kurang Cindy ya? Ya masih kurang Cindy. Ayo, Cindy tak cek. Coba dicat dulu CV-nya. Bu, nanti pas presentasi buka kamera atau barusan? Iya, kan ada penilaian untuk penampilan. Walah. Aku pakai HP ya, guys. Lebih enak soalnya. Nanti rekaman presentasinya saya share di Schoology ya. Kenapa, Bu? Oh, ya. Itu PPT-nya ya? Iya. Oke. Ini Cindy belum kelihatan ya? Iya, udah tak chat tapi. Dia di grup sudah bilang iya, Bu. Cindy. Nah, itu udah saya sendiri. Udah siap semua nggak ini kelompok 1? Kalau memang sudah siap, silakan bisa dimulai. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ada Ales, Cindy, Vela, Ibel, Kenly, dan saya sendiri akan mempresentasikan mengenai merkantilisme di Perancis. Pengertian akan dijelaskan oleh... Ya, Bu. Enggak, kameranya sudah siap. Pokoknya ngomong kameranya dinyalakan ya. Ya, udah nyala kok, Bu. Oke, pengertian akan dijelaskan oleh Ken, ya kan? Halo? Siapa ini? Saya yang menjelaskan pengertian merkantilisme siapa ini? Kenly. Halo. Iya, dengar. Nyalain kameranya. Halo, nama saya Kenly. Saya akan menjelaskan pengertian dari merkantilisme. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Dan tujuan merkantilisme yaitu untuk meningkatkan kekayaan suatu negara dengan memberlakukan peraturan pemerintah yang mengatur semua kegiatan perdagangan. Dan latar belakangnya dilanjutkan oleh Alex. Kemunculan kemerdekaan negara lain itu seperti Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Perdagangan dan pelayaran tumbuhnya
perdagangan dan pelayaran dari benua Eropa dengan benua lain dan timbulnya persaingan dagang antara negara-negara Eropa. Keinginan negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan. Itu keinginan negara. Terus kekayaan ditetapkan logam mulai sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Untuk dampak dilanjutkan oleh Sania. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak merkantilisme bagi Indonesia. Yang pertama adalah datangnya Belanda ke Indonesia untuk membentuk VOC. Yang kedua, Raffles memberlakukan sistem sewa tanah. Yang terakhir, adanya stratifikasi sosial yang ditetapkan pemerintah Belanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang berperan dalam merkantilisme di Perancis. Yang pertama adalah Raja Louis ke-11. Raja Louis ke-11 merupakan peletak dasar merkantilisme. Yang ditetapkan adalah diadakannya larangan impor barang yang dapat dihasilkan sendiri atau dikenakan pajak yang tinggi. Kemudian mengadakan ekspor dengan pajak ringan atau bila perlu bebas pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vela. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh yang kedua, yaitu Raja Louis ke-14. Pada masa kekuasaan Raja Louis XIV pada tahun 1643 sampai 1715, kekuasaan absolutisme Prancis mencapai puncak kejayaannya di bawah Menteri Keuangan Jean-Baptiste Colbert pada tahun 1661 sampai 1715. Langkah yang ditempuh oleh Raja Louis XIV dalam masa pemerintahannya diantaranya yang pertama, mematahkan benteng-benteng kaum Calvinis yang merupakan negara-negara kecil di dalam lingkungan kerajaan Prancis. Yang kedua, menghapuskan kekuasaan kaum bangsawan feodal dan raja-raja vasal, sehingga mereka tinggal menjadi tuan-tuan tanah. Yang ketiga, fungsi dan peranan lembaga perwakilan rakyat dihapuskan. Selanjutnya, Jean Colbert. Jean Colbert mengeluarkan sebuah peraturan yang dinamakan Colbertisme, di mana manufaktur yang didukung oleh subsidi dan perlindungan tarif. Isi Colbertisme yaitu yang pertama, menghapus daerah bea cukai dalam negeri sehingga peredaran barang menjadi lebih lancar dan harganya lebih murah. Lalu yang kedua, dilarang mengimpor barang yang dapat dihasilkan sendiri atau akan dikenakan pajak yang tinggi. Yang ketiga, produksi dalam negeri yang diperlukan dilarang untuk diekspor. Namun barang dari luar negeri yang sangat diperlukan untuk mengembangkan ekonomi diberikan keringanan atau dibebaskan dari pajak impor. Bagian selanjutnya akan saya serahkan pada Cindy. Dampak Colbertisme adalah Prancis menjadi negara yang kuat dan maju perekonomiannya serta mendorong kekuasaan raja yang absolut dengan abad ke-18. Untuk akibatnya akan dilanjutkan oleh Ibel. Akibat dari merkantilisme ini sendiri yang pertama adalah timbulnya kolonialisme, di mana negara Eropa mencoba menjajah negara-negara lain. Koloni atau wilayah jajahan ini didirikan untuk mensuplai negara Eropa dengan komoditas dagang yang kemudian bisa diekspor untuk memberi keuntungan dagang yang besar. Lalu yang kedua ada keinginan mendapat keuntungan. Hal ini membuat negara-negara di Eropa mendirikan perusahaan dagang untuk memonopoli jalur perdagangan. Contohnya seperti Inggris yang mendirikan East Indian Company untuk memonopoli perdagangan di India pada 31 Desember 1600. Dan yang terakhir adalah munculnya perbudakan. Koloni memerlukan pekerja untuk perkebunan mereka, dan pekerja ini didapat dari budak-budak yang didatangkan dari Afrika. Selanjutnya informasi tambahan akan dijelaskan oleh teman saya, Rara. Informasi tambahan yang pertama adalah aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital, mineral berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya, yang dimiliki oleh negara, dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor
dan mencegah impor sehingga perdagangan dengan negara lain akan selalu. Informasi tambahan yang kedua, konsep merkantilisme dipromosikan melalui aturan-aturan ekonomi pemerintah suatu negara dengan tujuan menambah kekuasaan negara dengan pengorbanan kekuatan negara nasional saingan positif. Dan informasi yang ketiga, konsep merkantilisme merupakan bagian dari ekonomi absolutisme atau monarki absolut. Ekonomi absolutisme adalah kekuasaan ekonomi di perdagangan oleh pemimpin atau pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy. Untuk informasi tambahan yang terakhir, kebijakan merkantilisme seringkali menyebabkan perang dan memotivasi suatu negara untuk melakukan ekspansi kolonial. Untuk penutup akan dilanjutkan oleh Ibel. Sejarah adalah eksperimen yang sudah teruji di masa lalu. Manfaatkanlah pengetahuan itu untuk masa kini dan masa depanmu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Presentasinya bagus sekali ya. Meskipun kita ada kendala sinyalnya agak putus-putus, tapi sudah bagus. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, dikip dulu. Untuk PPT-nya bisa... Sorry. Untuk PPT-nya nanti kelompok 1 bisa diupload di psikologi ya, yang sudah Ibu taruh foldernya di situ. Gitu. Pertanyaannya silakan dikip dulu, tapi boleh ditulis di buku catatannya. Nanti pas di psikologi, di kolom komentar, ditulis di situ. Ya, biar nanti di-reply sama kelompok 1 yang menjawab. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan. Ya, Iya, Kak. Udah datang semua belum? sudah. Langsung tak share screen tak, Bu? Iya, boleh. Bisa kelihatan semua tak? Kelihatan. Fania, kamu kenapa nggak pakai seragam? Loh, pakai seragam tak, Bu? Loh, di rubrik gimana? Oh, bentar. Tak double nggak apa-apa ya, Bu, ya, biar cepet. Ya, nggak apa-apa. Ya, Bu, bentar. Aduh. Ini ya, udah kelihatan ya. Halo, udah kelihatan tak? Sudah. Ya, gede. Ya, kelihatan. Di landscape bisa, Van? Iya, oke. Seisa sih, bentar. Tenang. Kelihatan dong? Nah. Oke. Ini yang opening kok diam ya? Hello guys. Udah on semua kan? Halo? Yang opening siapa ya? Udah dengar saya? Oke. Mulai dah. Aku aja dah. Halo.
opening bukan. Oke. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 2 membahas tentang merkantilisme di Inggris. Pertama ada kelompok kami yang bernama Agnes, dan saya Sesa Linsani, ada Fania, Evelyn, Andara, Michael, dan Christian. Siang. Jangan lupa yang berbicara kameranya dinyalakan ya. Oh iya Bu, lupa, bentar. Sudah kelihatan? Nah, diulang lagi aja ya. Perlu Bu? Iya. Oke, selamat siang semua. Kami dari kelompok 2, kami membahas tentang merkantilisme di Inggris. Kelompok kami ada Agnes, Jessa, Fania, Evelyn, Andara, Michael, dan Christian. Michael harap melanjutkan. Page 1. Ulang. Iya. Ini kok next. Michael, Oh, iya, Bu. kameranya tolong dinyalakan kalau berbicara. Udah tuh ini. Kak Ono, Van, mana Van? Layarmu nggak gerak, Van. Duh, ada Mike. Apa oh? Si. Udah masuk. Ya, gedein, Van. Masuk. Mike. Masuk tak Mike? Masuk kecil iku. Dah. Landscape, Van, ya. Nah, ya udah. Duh, sumen deh. HP-mu. Ya udah. Jadi yang pertama sejarah Van kebesaran Van. Ya. Li apa sih? Jadi yang pertama sejarah merkantilisme Inggris. Yang pertama adalah kemunculan mazhab merkantilisme dimulai sejak abad pertengahan, antara abad ke-14 dan ke-17, atau pada masa kejayaan Laissez-faire. Yang kedua, pada abad-abad tersebut, kemajuan ekonomi politik bahkan tidak begitu nampak. Masyarakat lebih banyak memusatkan perhatiannya pada bagaimana sifat-sifat kesejahteraan dalam sistem pasar yang tak memihak. Nama merkantilisme sendiri didentikan dengan para kapitalis dagang atau merchant kapitalis yang kala itu dianggap memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Jika menurut pada tulis-tulisan kaum merkantilis di awal periode, secara pragmatis mereka melakukan analisa mengenai bagaimana negara menghasilkan kesejahteraan. Sejarah ini dalam menjalankan gerakan merkantilisme negara ini melakukan perlindungan dagang dengan mengenakan bea cukai masuk yang sangat tinggi. Perencanaan ekonomi dilakukan dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, berusaha mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Yang kedua, meningkatkan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, mengembangkan industri berorientasi ekspor. Yang keempat, meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Yang kelima, melibatkan negara sebagai pengawas perekonomian. Selanjutnya, bisa dilanjutkan Fania. Jadi peletak dasar merkantilisme di Inggris adalah Raja Henry VII dengan jalan meningkatkan industri topi dan meningkatkan perpajakan untuk memajukan pelayanan atau perdagangan. Dari politik merkantilisme muncul. Kenapa, Bu? Kamera. Kenapa? Oh, bentar. Loh, nggak bisa buka kamera pas presenting, Bu, tulisannya. Nggak bisa buka kamera pas presenting, Bu, tulisannya. Tadi Sania kok bisa?
Aku pakai laptop sama HP, Bu. Oh, dua. Ya nggak apa-apa. Ya, walah. Nggak apa-apa kan. Ya, lanjut. Berarti ganti slide apa? Ganti presenting aja deh. Nggak apa-apa. Kamu bisa share screen aja. Nggak apa-apa, tapi lanjut lanjut. Lanjut. Oke, gitu. Jadi tentang merkantilisme, letak dasar merkantilisme di Inggris, Raja Henry VII dengan cara meningkatkan industri topi dan meningkatkan perpajakan untuk memajukan pelayaran atau perdagangan. Dari politik merkantilisme muncul perserikatan dagang seperti East India Company atau EIC. EIC memperoleh hak istimewa yaitu hak monopoli dagang serta hak merampas negeri di India, Kanada, dan Amerika Utara. Merkantilisme di Inggris mengalami masa kejayaan pada masa Perdana Menteri Oliver Cromwell. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessa. Itu aku nggak sih? Pelaksanaan merkantilisme. Evelyn berarti yang lanjut. Iya, aku. Bentar. Oh ya, lalu selanjutnya tentang pelaksanaan merkantilisme. Untuk melaksanakan merkantilisme tersebut, Perdana Menteri Oliver Cromwell melaksanakan beberapa hal, yaitu melindungi perikanan dengan cara melarang rakyat memakan daging pada hari-hari tertentu dan menggantinya dengan ikan. Lalu melindungi peternakan dan industri wool melalui Undang-Undang Peci, yaitu di mana setiap pria di atas 6 tahun harus menggunakan peci dari wool. Lalu juga mengeluarkan Undang-Undang Pelayaran yang disebut Act of Navigation. Lalu dilanjutkan Jessa. Oke. Act of Navigation dari negara-negara saingannya. Berikut adalah isi of Act of Navigation. Lanjut, Van. Oke. Jadi, Act of Navigation itu barang-barang dari daerah jajahan Inggris hanya boleh diangkut dengan kapal-kapal Inggris. Yang kedua, barang-barang dari negara Eropa hanya boleh diangkut dengan kapal dari Inggris. Dan yang ketiga, pelayaran di pantai Inggris hanya untuk kapal Inggris. Selanjutnya akan dilanjutkan. Faktor merkantilisme di Inggris dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, stabilitas pemerintahan. Yang kedua, sistem gilda telah pudar. Yang ketiga, letak geografis yang sangat strategis. Yang keempat, kekayaan berupa bahan industri melimpah. Dan yang terakhir, tekad tangguh rakyat. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Christian. Lalu kebijakan merkantilisme di Inggris. Yang pertama itu menciptakan koloni di luar negeri. Yang kedua adalah melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Yang ketiga memonopoli pasar dengan part pokok. Lalu yang keempat melarang ekspor emas dan perak bahkan untuk alat pembayaran. Lalu yang kelima melarang perdagangan untuk dibawa dalam kapal asing. Dan yang keenam subsidi ekspor. Ketujuh, mempromosikan manufaktur melalui penelitian atau subsidi langsung. Lalu yang ke-8, membatasi upah. Yang ke-9, memaksimalkan penggunaan sumber daya alam negara. Dan yang terakhir adalah membatasi konsumsi domestik melalui hambatan non-tarif untuk perdagangan. Selanjutnya, untuk yang terakhir ada pengaruh merkantilisme bagi masyarakat dunia. Yang pertama ada lahirnya kolonialisme imperialisme, yang kedua ada aktifnya perdagangan internasional, dan yang ketiga ada berkembangnya teknologi-teknologi baru. Misalnya Act of Navigation yang sangat membantu perkapalan Inggris. Penemuan mesin uap dalam rangka efisiensi produksi membawa Inggris pada revolusi industri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.
Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2 presentasi juga. Memang kendala di internet ya tadi sempat keputus dan keputusan. Tapi oke, nanti PPT-nya boleh di-share di psikologi biar teman-temannya bisa baca-baca lagi. Lalu untuk yang mau bertanya, silakan ditulis di kolom komen, ya, biar nanti dijawab sama kelompok yang presentasi. Nanti Ibu akan cek di situ. Kelompok 3 kira-kira kalau presentasi hari ini udah siap belum? Karena kita masih ada waktu. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 kira-kira gimana? Belum, Bu. Belum nyiapin, Bu. Masih belum Nyiapin. dibagi Oke, yang berarti presentasi nanti. siapa. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti kalian presentasinya di hari Jumat. Ya, jadwal baru kita hari Jumat kalau nggak salah. Bener ya? Oke, nanti yang belum presentasi dicek lagi rubriknya seperti apa. Ya. Itu aja. Mungkin ada yang mau bertanya? Enggak, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu ingetin lagi minggu depan kalau nggak salah kalian udah ini ya ujian tengah semester itu ya. Nanti coba saya cek lagi jadwal kalian itu kapan. Nanti kita akan tentukan ujiannya dalam bentuk apa. Gitu. Oke? Oke, Bu. Ibu. Nah, ini masih ada sisa waktu, bisa dipergunakan untuk upload di psikologi. Mungkin bisa juga yang mau bertanya di kolom komen itu boleh. Sama yang belum selesai presentasi, kelompok 3 dan 4 bisa menyelesaikan untuk diskusi dengan teman satu kelompoknya. Ya. Oh ya, sama satu lagi, kayaknya banyak yang masih belum mengumpulkan tugas sejarah. Ya, dicek lagi di psikologinya. Kemarin sudah Ibu tampilkan kan siapa aja yang belum? Kelas 11. Ibu share screen dulu ya. Nah ini. Ini banyak banget ya. Sejarah Indonesia. Ada Indonesia Alfa. Latihan soal 1, latihan soal 3, ada Kenli, ada Rara, ada Alessandro, terus infografik ada Nisha, Cindy, Kenli, Aini, sama Andreas, Andara, Rara, Alessandro, Alfa, sama Daniel. Perminatan, latihan soal 1, ada Rara sama Alfa. Latihan soal 2, ada Nisha, Aini, Alfa, Tessa. E-poster ada Kenli, Rara, Alfa. Nanti dicek lagi di psikologi kalian masing-masing ya. Yang belum ngumpulin siapa, karena Ibu akan masukkan nilainya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang, Bu ini saya sudah ngumpulin gitu. Bu, aku mau nanya, Bu. Ini PPT-nya dimasukin di mana? Di psikologi Ibu udah ada foldernya belum? Sejarah peminatan. Iya. Sejarah peminatan, benar. Bab 2. Bab 2 yang peristiwa penting itu ya.
Peristiwa penting, benar. Nggak ada, Bu. Foldernya belum ada. Oh, sebentar lagi Ibu akan buat, nanti bisa langsung dicek, dimasukkan, ya. Oke, Bu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silakan dicek di psikologi masing-masing ya. Tolong dilengkapi tugasnya. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk presentasinya, sudah sangat bagus. Tolong kelompok 3 dan 4 dipersiapkan lagi. Makasih, Thank Bu. you semuanya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama.